يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفن العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir dalam bulan yang penuh berkat, penuh rahmat, dan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan berkenaan dengan Ramadan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa huwa syahrun awalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Ini adalah bulan di mana awalnya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertengahannya adalah maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 10 hari terakhir adalah itkum minan nar. Allah Ta'ala membebaskan manusia dari jahanam. Hadirin yang mulia, salah satu keutamaan bulan puasa adalah mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Mereka yang mengerjakan puasa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan maghfirah bagi mereka. Dengan syarat mereka melakukan puasa dengan penuh introspeksi diri. Seberapa jauh kelemahan-kelemahan yang telah dilakukannya, seberapa banyak kelalaian-kelalaian yang telah dilakukannya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memperbaiki diri, maka maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tercurah baginya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan juga ihtisaban, mengintrospeksi diri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang mulia, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seluruh anak Adam senantiasa berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disebabkan oleh kelemahan-kelemahan manusiawi, manusia melakukan kelalaian-kelalaian, melakukan keburukan-keburukan, dan juga dosa-dosa. Karena ini merupakan potensi yang ada di dalam diri manusia. Namun seberapa banyak pun kesalahan-kesalahan manusia, dosa-dosa manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini adalah pesan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang penuh pengharapan bagi hamba-hambanya yang telah lalai, yang telah banyak terjerumus kepada keburukan-keburukan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pengampunan yang sangat besar. Berkenaan dengan keluasan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu riwayat disampaikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan satu kisah orang yang melakukan berbagai macam kejahatan, melakukan pembunuhan-pembunuhan sampai 99 kali pembunuhan, bahkan 100 kali melakukan pembunuhan. Tetapi tatkala dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan taubat hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun memberikan pengampunan kepadanya.
Ini merupakan satu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa begitu luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pengampunan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang ingin melakukan taubat yang hakiki. Pemirsa, kita berada di bulan yang penuh rahmat, penuh pengampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi diri, kemudian memperbaiki segala kelemahan-kelemahan kita, kelalaian-kelalaian kita yang telah kita lakukan. Sehingga bulan puasa ini menjadikan sarana bagi kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang seluas-luasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali bagi hamba-hambanya yang melakukan kesalahan-kesalahan, yang melakukan kekeliruan-kekeliruan, mereka melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Semoga kita di bulan Ramadan ini mendapatkan karunia dan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.